Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 27 ya, di bulan April 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya, dari data coin market cap di sini yang menunjukkan adanya penurunan di 1,4% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, tampaknya belum ada perubahan yang signifikan ya, masih di poin 60 di area netral guys. Dan ini mengindikasikan ya bahwa para investor tampaknya juga masih menunggu ya untuk mengambil langkah berikutnya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin memang ada koreksi ya di 2,8% guys. Dan ini diikuti oleh beberapa altcoin yang lain seperti Ethereum yang juga turun di 1,8%. Kemudian untuk BNB juga turun di 3%, Solana turun di 5,8%, XRP turun di 1,3%, dan beberapa altcoin yang lain ya tampaknya memang masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini ya, dan rata-rata perubahannya antara 2-3% aja guys ya. Kalian bisa cek sendiri di coin market cap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini guys ada koreksi yang terjadi ya. Dan tampaknya apakah ini akan terus berlanjut dan mencoba retest lagi di harga sekitar 59.700 ya pada area support di sini ya. Kalian bisa cek sendiri. Dan seandainya memang untuk mencoba retest ini ada kecenderungan ya, atau mungkin untuk penurunan dari Bitcoin ini bisa berlanjut mencoba retest di harga sekitar 55.000 ya untuk lebih konservatifnya. Kalian bisa tunggu di harga tersebut untuk DCA, atau kalau kalian ingin lebih agresif bisa tunggu di harga sekitar 59.000 aja ya. Jadi untuk sementara pergerakan dari Bitcoin ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, antara lain seperti Mt. Gox, kemudian ketidakpastian dari peperangan yang terjadi ya dari beberapa negara, antara lain seperti Rusia dengan Ukraina, kemudian ada Israel dengan Iran, dan beberapa konflik yang terjadi. Jadi untuk sementara nanti kita akan pantau bareng-bareng ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini guys. Dan tentu saja ya, hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi menarik. Yang pertama kita lansir dari harian bitcoin.com ya. Dan mungkin ini sedikit efek ya yang terjadi setelah halving kemarin ya. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan rata-rata dari para miners Bitcoin ini untuk per bloknya ini turun 25% ya dalam 3 hari terakhir menjadi sekitar 3,83 Bitcoin guys. Meskipun hampir 1 juta transaksi dikonfirmasi dalam sehari, pendapatan para penambang mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur ya, tanggal 26 April 2024, untuk pendapatan yang diharapkan dari 1 petahash per detik, daya hashing per harinya yang dikenal sebagai harga hash hanya mencapai sekitar 56,95 dolar ya. Dan angka ini merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir guys. Meskipun ada kesibukan dari transaksi protokol Runes pada tanggal 23 April, sebuah rekor 927.010 transaksi berhasil diverifikasi oleh para miners Bitcoin dalam 1 hari guys. Selama hari yang memecahkan rekor ini, transfer yang terkait dengan protokol Runes mencapai lebih dari 81% dari semua transaksi yang diproses. Lebih dari 11.000 koin yang berpusat ya pada Runes, para penambang telah mengumpulkan 2.129 Bitcoin dalam bentuk biaya transaksi. Namun, kesediaan pemegang token berbasis Runes untuk membayar biaya tinggi telah berkurang sejak 19 April. Dengan biaya transaksi rata-rata sekarang berkurang menjadi 32 satoshi per byte untuk transfer prioritas yang tinggi. Di tengah lonjakan volume transaksi Bitcoin yang luar biasa ini ya, dengan rekor tertinggi dalam sejarah pada tanggal 23 April, ekosistem mata uang digital ini menghadapi realitas ekonomi yang sangat kontras, dan anjloknya harga hash dan berkurangnya biaya dari transaksi berbasis Rune menggarisbawahi tantangan dan pergeseran dinamika dalam sektor pertambangan. Dan ketika tren ini terus berlanjut, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan dari profitabilitas para miners dan implikasi jangka panjang untuk keamanan jaringan guys. Jadi kita tunggu aja efek apa lagi guys yang mungkin disebabkan dari halving kemarin. Nanti kita akan update lagi ya. Dan selanjutnya masih dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini Kepala Bank Nasional Swiss mengutarakan kekhawatirannya ya tentang penambahan Bitcoin ke cadangan mata uang guys. Di mana Ketua Swiss National Bank atau SNB yaitu Thomas Jordan menyatakan keraguannya pada rapat umum pemegang saham tahunan Bank Sentral pada hari Jumat
tentang prospek SNB untuk membeli Bitcoin guys. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan yang sedang berlangsung dari para pendukung untuk mengubah undang-undang Swiss untuk mengizinkan dimasukkannya cryptocurrency dalam cadangan mata uang negara. Jordan mencatat bahwa menambahkan Bitcoin ke dalam aset cadangan Swiss National Bank yang meliputi emas, mata uang asing, obligasi, dan saham dapat memiliki potensi kerugian seperti peningkatan emisi karbon, dan dia kemudian menyoroti konsumsi energi yang terkait dengan penambangan dan transaksi Bitcoin, dan dia mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa mereka belum memutuskan ya bahwa mereka ingin berinvestasi dalam Bitcoin ini, di mana cadangan tersebut harus liquid dan mereka juga harus berkelanjutan ya, di mana untuk penjualan dan membelinya itu harus gampang guys. Intinya seperti itu ya. Sebuah kelompok kampanye yang dipimpin oleh advokat mata uang kripto, Yves Benaim, telah memprakarsai sebuah proposal untuk membuat amandemen yang halus namun signifikan terhadap sebuah pasal konstitusional. Saat ini, pasal tersebut menyatakan bahwa sebagian dari cadangan Swiss National Bank disimpan dalam bentuk emas. Seorang juru kampanye dari pialang mata uang kripto Bitcoin Swiss, yaitu Lucius Messer, mengkritik Bank Sentral Swiss karena mengalami kerugian yang signifikan atas investasinya dalam obligasi pemerintah asing, dan menyarankan bahwa investasi dalam Bitcoin dapat menghasilkan keuntungan yang besar sebagai gantinya guys. Jadi ini cukup menarik ya. Apakah benar nanti Bank Swiss ini akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu cadangan asetnya? Kalau seandainya terjadi, maka ini akan menjadi kabar yang baik guys untuk Bitcoin. Kemudian selanjutnya kita tinggalkan dulu ya untuk Bitcoin dan kita beralih ke Ethereum ya. Seperti yang kita lansir di sini dari harian Bitcoinist, diinformasikan bahwa likuiditas untuk penjualan dari Ethereum ini menipis guys di exchange ya, atau central exchange. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menjadikan harga Ethereum bisa ke 4.000 lagi? Nah ini menarik ya. Pada tanggal 26 April, seorang analis mencatat bahwa ada kemungkinan besar lonjakan Ethereum di sesi mendatang ya, karena likuiditas dari sisi penjualan yang menipis di seluruh bursa terpusat, utamanya seperti Binance dan juga Coinbase. Dan likuiditas untuk sisi penjualan yang menipis ini seperti yang terlihat ya pada buku pesanan atau order book ya di seluruh central exchange, berarti hanya sedikit penjual yang bersedia melikuidasi. Dengan sedikit penjual di pasar, maka kenaikan permintaan yang kecil secara teoritis dapat membuat harga meroket guys. Meskipun begitu, para pembuat pasar atau market maker ya, ini dapat mengisi ketidakseimbangan ini dengan mempertimbangkan bagaimana pasar bekerja, dan pada saat yang sama harga tidak dijamin akan naik meskipun tetap seperti saat ini guys. Ethereum telah berada di bawah tekanan selama bulan April ini setelah ada penurunan dari level tertinggi sepanjang masanya ya di $4.090. Dan melihat perkembangan di grafik harian, koin ini turun 23% dari level tertinggi sepanjang masa, menemukan penolakan kuat dari Bollinger Band atau rata-rata pergerakan di 20 hari guys. Kemudian untuk peluncuran ETF spot Ethereum di Hong Kong ya, ini memicu adopsi untuk Ethereum itu sendiri ya, dan ini sangat optimis banget guys ya. Dan tentu saja para pedagang umumnya ini masih bullish ya, mengantisipasi rebound harga dalam beberapa bulan ke depan. Dan beberapa faktor ini dapat mendorong harga Ethereum naik lagi, di mana katalis utama adalah peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum yang sangat dinanti-nantikan ya di Hong Kong guys. Seperti dampak dari ETF Bitcoin Spot pada harga Bitcoin. Di Amerika Serikat, hambatan terbesar yang mencegah SEC ya untuk menyetujui ETF Ethereum ini, di mana pada tanggal 25 April, konsensus juga menggugat regulator ya, dan mendesak regulator untuk mengklasifikasikan koin khususnya Ethereum ini ya sebagai komoditas juga. Di luar peluncuran produk ini pada akhir bulan, kekuatan inti Ethereum tetap ada, dan adopsi Ethereum serta solusi penskalaan layer 2 yang sedang berlangsung terus berlanjut. Semakin banyak protokol yang memilih untuk menggunakan platform kontrak pintar, dan hal ini menumbuhkan optimisme untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang dari Ethereum itu sendiri guys. Nah ini menarik ya. Dan lebih lanjut ya, seperti yang diinformasikan di sini dari Crypto Briefing, bahwa Franklin Templeton untuk ETF spot Ethereum ini telah terdaftar guys di DTCC guys. Wow, ini menarik ya. Jadi pencatatan ini merupakan langkah awal dalam proses perdagangan, namun tidak menjamin bahwa SEC akan memberikan persetujuan untuk dana tersebut. ETF spot Ethereum yang diusulkan Franklin Templeton telah muncul di daftar sekuritas baru Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC dengan ticker EZET. Kalian bisa cek ya di sini. Franklin Templeton mengajukan ETF spot Ethereum pada bulan Februari, bergabung dengan raksasa industri lainnya seperti BlackRock,
Grayscale, VanEck, ARK Invest, dan juga yang lain. Namun prospek untuk dana berbasis Ethereum ini tidak menjanjikan seperti pendahulunya ya, yang berbasis Bitcoin. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas memperkirakan hanya ada peluang sekitar 25% saja ya untuk sekarang dari persetujuan SEC untuk ETF Ethereum. Dia mengutip tidak adanya keterlibatan yang nyata dari SEC dan kontras dengan proses persetujuan ETF Bitcoin dulu. Balchunas menafsirkan keheningan ini sebagai keputusan taktis yang disengaja dan bukan sekedar penundaan, guys. Analis dari JP Morgan juga mengantisipasi penundaan yang berlarut-larut dalam persetujuan regulasi ETF spot Ethereum, meskipun mereka menyarankan bahwa persetujuan pada akhirnya dapat mengikuti tantangan hukum yang mirip dengan gugatan Grayscale yang memaksa SEC untuk menilai kembali aplikasi ETF spot Ethereum, guys. Jadi intinya, kalau kita berkaca dari ETF spot Bitcoin dulu ya, sebelumnya juga sempat terdaftar terlebih dahulu sebelum perilisan ETF spotnya ya. Dan apakah ini menjadi tanda atau hanya sebagai gimmick aja, guys? Kita akan pantau bareng-bareng dan nanti kita akan update terus di sini, oke? Jadi kalian stay tune aja. Dan yang terakhir, guys, kita beralih ke BNB dan ini cukup menarik seperti yang dilaporkan ya dari harianbitcoin.com, di mana BNB ini telah mengumumkan untuk penambahan staking liquid asli di BSC, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi BNB Chain, serangkaian solusi layer 1 dan layer 2 berbasis komunitas, menambahkan fitur-fitur utama untuk memberikan manfaat bagi para validatornya. Dan menurut siaran pers, chain ini akan mengaktifkan fungsionalitas utama bagi para pesertanya ya, yaitu penambahan liquid staking di blockchain Binance Smart Chain. Liquid staking memungkinkan para delegator untuk mengalokasikan kembali token yang mereka staking ke protokol lain, memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk menerima lebih banyak nilai atas tindakan mereka di BSC. Hal ini akan mengamankan lebih banyak pendapatan melalui strategi nilai maksimum yang dapat diekstraksi dan memanfaatkan kembali aset keuangan yang terdesentralisasi. Fitur ini mencakup 3 keuntungan utama bagi para peserta ekosistem ya. Yang pertama terkait dengan peningkatan insentif bagi para delegator atau peserta yang memberikan token mereka ya kepada validator untuk berpartisipasi dalam jaringan. BNB Chain menyatakan bahwa penggabungan reward dan nilai MEV akan meningkatkan visibilitas BNB bagi para stakers. Selain itu, para delegator dapat memberikan suara di BNB Chain yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi para partisipan dalam ekosistem BNB untuk menggunakan token mereka dan menggunakan nilai ini untuk berpartisipasi dalam peluang keuangan terdesentralisasi lainnya. Dan yang terakhir, fitur baru ini juga bertujuan untuk memperluas basis validator blockchain, memanfaatkan insentif yang baru dibuat seperti kekuatan voting 3 kali lipat untuk peserta baru dan insentif berfokus untuk mitra liquid staking untuk mendorong partisipasi jaringan, guys. Integrasi liquid staking asli dijadwalkan berlangsung antara bulan April dan Mei ini ya. Dan proses ini mencakup migrasi validator dan fungsi dari rantai suar BNB ke BSC untuk merampingkan jaringan dan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko keamanan dan menyelaraskan arsitektur BNB Chain dengan tuntutan teknologi saat ini dan rencana pertumbuhan di masa depan, guys. Awal bulan ini BNB Chain meluncurkan fitur Roll Up as a Service untuk memudahkan pembuatan platform layer 2 dalam protokolnya, guys. Jadi ini cukup menarik, guys ya. Tampaknya BNB Chain tidak mau kalah dengan perkembangan Ethereum ya, karena secara jaringan BNB Smart Chain ini juga menggunakan EVM ya, atau Ethereum Virtual Machine. Jadi secara logika untuk fitur liquid staking ini bisa diterapkan juga di BNB Smart Chain, guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa untuk implementasinya, dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena selain di jaringan Ethereum saja atau ekosistem di jaringan Ethereum saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan liquid staking yang ada di jaringan Binance Smart Chain, guys. Jadi kita tunggu aja, oke? So, untuk informasi hari ini kita cukup ya. Nanti kita akan share lagi informasi yang lain di akun Twitter ya. Jadi kalian mampir aja di situ. Kemudian untuk rekomendasi project-project baru yang lagi testnet, airdrop ataupun yang lagi ngadain presale, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian bisa gabung di situ dan dapatkan opportunity yang lebih baik daripada teman-teman yang lain yang mungkin baru masuk belakangan. Oke, guys, so seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.